Baik, kali ini kita ketemu lagi di video pembahasan simulasi soal-soal TPS kuantitatif untuk UTBK 2020 ya. Jadi kita bahas soal-soal dari naskah asli tahun 2019 dan ini merupakan video yang keempat atau bagian yang keempat. Silakan kalian cek di playlist untuk mendapatkan pembahasan soal-soal TPS UTBK lainnya. Dan untuk link download PDF-nya, Kak Rosi akan sertakan pada deskripsi yang ada di bawah video. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Oke? Baik, kita langsung bahas soal yang pertama. Jika diketahui X tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian 4X min 8 per X dengan 3X per X min 2 adalah titik-titik. Oke. Ada penjelasan di sini X-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau di sini kita ganti X-nya dengan 0, perhatikan penyebutnya, maka hasil pembagian dari bentuk ini nanti jadi tidak terdefinisi. Maka ada penjelasan tambahan, X-nya tidak boleh sama dengan 0. Agar apa? Penyebutnya tidak 0. Sehingga bentuknya tetap terdefinisi. Ya, demikian juga X-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Kalau X-nya kita substitusi pada bentuk yang kedua, perhatikan bentuk penyebutnya. Jika X-nya diganti 2, 2 kurangi 2, 0. Penyebut 0 tidak boleh, menyebabkan bentuk ini jadi tidak terdefinisi. Jadi ini hanya keterangan tambahan saja. Nah, sekarang kita akan mencari hasil kalinya ya. 4X minus 8 per X dikali 3X per X min 2. Jadi ini adalah bentuk perkalian, bentuk aljabar sederhana. Jadi saya yakin kalian sebagian besar sudah bisa menyelesaikannya ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau atas dan bawah ada yang bisa kita eliminasi ya dieliminasi. Tapi perhatikan hati-hati, nggak sembarangan mengeliminasi. Coba perhatikan sekarang yang bisa kita eliminasi yang mana? Lihat, ada X pangkat 1 di atas, X pangkat 1 di bawah. Nah ini kita coret aja. Nah ya, sehingga bentuknya tinggal 4X min 8 dikali 3. Berlaku sifat distributif. Distributif 3 dikalikan 4X jadi 12X min, tanda minnya tetap 8 kali 3 24 per X min 2. Nah sekarang masih bisa kita sederhanakan lagi tidak? Bisa ya, kita faktor atau kita keluarkan istilahnya. Ada 12, ada 24. Kalau difaktor kita cari FPB-nya 2, 12. 12 keluar, yang di dalam kurung siapa? Tinggal X min 2. Ini kan kalau kita distributifkan lagi hasilnya 12X, ini hasilnya 24. Per yang bawah X min 2 tetap. Nah, sekarang atas sama bawah kan bisa kita eliminasi. Sehingga hasil akhirnya tinggal 12. 12. Option yang C ya. Next. Kita ke soal berikutnya. Diketahui A, B, C adalah bilangan real positif. Jika akar BC per akar A pangkat 4 kali B pangkat 5 sama dengan AB, maka nilai C sama dengan titik-titik. Oke, perhatikan soalnya. Yang dicari adalah nilai C dalam AB. Kita perhatikan optionnya, C dalam AB. Sehingga kita akan memindahkan variabel-variabel selain C ke ruas kanan. Langkah pertama, kuadratkan aja kedua ruas. Biar apa? Biar bentuk akarnya hilang. Jadi atas kita kuadratkan tinggal BC. Per bawah dikuadratkan tinggal A pangkat 4 kali B pangkat 5. Nah, ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan. AB dikuadratkan menjadi A kuadrat kali B kuadrat.
Oke, nah sekarang ingat kembali sifat-sifat dari bentuk pangkat ya. Ini hanya berlaku untuk variabel yang sama. Misal saya pakai variabel X aja. Jadi kalau ada X pangkat N dibagi X pangkat M, nah ini kan variabelnya sama-sama X, ya kan? Maka berlaku X pangkat N min M. Kalau bentuknya pembagian seperti ini, ya. Sehingga sekarang kita perhatikan, ada B pangkat 1 di ruas kiri atas, kemudian B pangkat 5 penyebutnya. Berarti kan bisa kita kurangkan kan? B pangkat 1 sama B pangkat 5 berarti 1 dikurangi 5. Atau dengan kata lain, gini aja gampangannya, ini dicoret aja. Yang bawah dicoret, tinggal pangkat 4. Paham ya maksudnya ya? Oke. Kemudian bentuknya menjadi C per A pangkat 4 kali B pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Nah sekarang untuk mendapatkan C-nya saja, ini kita kalikan silang. Jadi A pangkat 2 kali B pangkat 2, kalau dikalikan silang dikali ya, kali A pangkat 4 kali B pangkat 4. Nah sifat pangkat lagi, kalau perkalian dengan variabel yang sama, X pangkat N dikali X pangkat M, maka bentuknya menjadi X pangkat N plus M. Di jumlah pangkatnya. Jadi C sama dengan A kita kumpulkan dengan A, pangkat 2 sama pangkat 4, berarti 2 tambah 4, 6. B sama B, B pangkat 2 sama B pangkat 4, B pangkat 6. Nah ini hasilnya. Ada pada opsi yang E. Oke, next. Jika X kali Y sama dengan 50, kemudian 2 log X min 2 log Y sama dengan 1, maka nilai dari X min Y yang ditanyakan. Oke, kita berangkat dari persamaan logaritmanya dulu ya. Ada bentuk 2 log X min 2 log Y sama dengan 1. Nah ruas kanan ini kita jadikan bentuk logaritma aja dengan basis yang sama, yaitu 2. Jadi 1 itu sama dengan 2 log 2. Ya, basisnya sama 2. Nah sekarang sifat logaritma yang perlu kita ingat, kalau ada A log B dikurangi A log C, ini kan basis atau bilangan pokoknya udah sama-sama A, maka berlaku A log B per C. Jadi bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk pembagian numerus. Sehingga ini sama dengan 2 log X per Y sama dengan 2 log 2. Nah, kita sudah memiliki persamaan logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Kalau sudah seperti ini yang bekerja tinggal numerusnya aja. Lognya hilang. Jadi X per Y sama dengan 2. Atau X sama dengan 2Y. Ini kita kalikan silang aja. Sekarang kita ke persamaan 1. Di persamaan 1 kita punya bentuk kali Y sama dengan 50. X-nya bisa kita substitusi atau kita ganti dengan ini. 2Y, X-nya diganti 2Y. Dikali Y sama dengan 50. Ya, Y kali Y kuadrat. Jadi 2Y kuadrat sama dengan 50. Y kuadrat sama dengan 25, maka Y-nya akar 25 plus minus 5. Plus minus 5. Tapi ingat kembali, Y ini siapa? Y ini adalah numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Jadi tidak boleh negatif. Ya, bilangan di dalam logaritma tidak boleh negatif. Jadi kita ambil nilai Y-nya yang
positif. Y-nya 5, berarti X-nya 2 kali Y, 2 kali 5, 10. Yang ditanyakan pada soal adalah nilai dari X dikurangi Y, berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, ada pada opsi yang E ya. Oke, next. Kita ke soal berikutnya. Jika X memenuhi persamaan 3 pangkat X plus 2 dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai dari 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1 sama dengan titik-titik. Kalau tadi kita ketemu persamaan logaritma, sekarang kita ketemu dengan persamaan pangkat. 3 pangkat X plus 2 min 3 pangkat X. Sifat pangkat, yuk kita uraikan dulu ya. Misal kita punya bentuk A pangkat N plus M. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi A pangkat N kali A pangkat M. Sifat pangkat. Jadi kalau ada bentuk 3 pangkat X plus 2, bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Min 3 pangkat X tetap, 32-nya tetap. Kemudian coba perhatikan bentuknya sekarang. Ada 3 pangkat X, ada 3 pangkat X. Nanti bisa kita faktor ya. Jadi 3 pangkat X kita faktor atau kita keluarkan dari kurung. Sehingga yang depan tinggal 3 pangkat 2 atau 9. Dikurangi yang belakang siapa? 1. Ini kalau kita distributifkan lagi, hasilnya kan sama. Ya kan? 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Dikurangi 1 kali 3 pangkat X tetap. Apa maksudnya ya? Sama dengan 32. 9 kurangi 1 udah 8. Jadi 3 pangkat X kali 8 sama dengan 32. Ini 32 ya, bukan 3 pangkat 2. 32. Nah, sekarang disederhanakan lagi. 3 pangkat X sama dengan 32 dibagi 8. 4. Oke. Nah, sampai di sini udah kita biarkan dulu aja karena udah nggak bisa disederhanakan. Nggak usah diubah ke log juga. Biarkan aja. Sekarang kita menuju ke soal yang ditanyakan. 45 pangkat X per 5 pangkat X min 1. Oke, 45 pangkat X. 45 itu kita ubah dulu menjadi 9 kali 5 boleh ya. 9 kali 5 dalam kurung pangkat X seperti ini. Per 5 pangkat X min 1. Ini kita ingat kembali sifat pangkat lainnya. Saya tulis di sini aja ya. Jadi kalau ada bentuk A pangkat N min M, bisa kita ubah menjadi A pangkat N per A pangkat M. Demikian juga bentuk 5 pangkat X min 1. Bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X per 5 pangkat 1. Ya, sekarang sederhanakan lagi bentuknya. 9 kali 5 dalam kurung pangkat X. Nah, sekarang ingat lagi sifat pangkat lainnya. Kalau ada bentuk A kali B pangkat N, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Jadi bilangan ini bisa berdiri sendiri menjadi 9 pangkat X kali 5 pangkat X. Kemudian per bawahnya, nah ini kan pembagian susun 3 ya, berarti 5-nya naik ke atas ya. 5-nya naik ke atas, yang bawah tinggal 5 pangkat X. Oke, jadi ini bisa kita eliminasi aja berarti. Ini eliminasi, sehingga tinggal 9 pangkat X kali 5. Nah 9 pangkat X bisa kita ubah menjadi, 9 itu kan 3 pangkat 2. Atau 3 pangkat X kuadrat. Boleh ya? Kali 5. Nah 3 pangkat X-nya sendiri sudah kita dapatkan kan tadi nilainya 4. Jadi 4 kuadrat kali 5. 16 kali 5.
80. Ada pada opsi yang D. Satu lagi soal yang akan kita bahas, jika akar pangkat 3 dari 4 pangkat X plus 1 sama dengan 2 kali akar dari 8 pangkat X, maka nilai X sama dengan titik-titik. Oke, kita ketemu dengan bentuk persamaan pangkat lagi ya. Jadi nanti bentuk akar-akar ini akan kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat pecahan atau pangkat rasional. Ingat, jika ada bentuk akar pangkat N dari A pangkat M, bisa kita ubah menjadi A pangkat M per N. Sifat pangkat. Oke, kita ubah ya sekarang. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat X plus 1. Berarti menjadi 4 pangkat X plus 1 per 3 sama dengan 2 kali akar pangkat 2 dari 8 pangkat X, berarti 8 pangkat X per, nah kalau nggak ada tulisannya di sini artinya dia pangkat 2. Itu yang harus kita ingat-ingat. Sekarang kita akan menyamakan bilangan pokok. Ini kan masih belum sama. 4, 2, 8. Kita samakan. 4 kita jadikan 2 pangkat 2 aja ya. 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi berarti dikali. X plus 1 per 3. Sama dengan 2 di sini tetap. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kali X per 2. Oke, kita sederhanakan dulu. 2 pangkat, ini distributif. Berarti dikalikan ke dalam. 2 pangkat 2X plus 2 per 3 sama dengan, ini berarti 2 pangkat 1 kan? Sifat pangkat. Berarti pangkatnya kita jumlahkan. Hati-hati bentuk yang kiri sama kanan. Yang kiri pangkatnya dikali, kalau yang kanan jumlah. 1 ditambah 3X per 2. 3X per 2. Nah, sampai di sini karena bilangan pokoknya sudah sama, bentuknya juga sudah sederhana, yang bekerja tinggal pangkatnya aja. 2X plus 2 per 3 sama dengan 1 plus 3 per 2X. Ini bisa kita samakan aja penyebutnya. 1 kita jadikan 2 per 2. Ini ya, 2 per 2 plus 3X. Oke. Boleh dikalikan silang. Kalau kita kalikan silang berarti 2, ini kan, kalikan silang 2 kali 2X plus 2 sama dengan, ini kita kalikan nyilang, berarti 3 kali 2 plus 3X. Oke. Distributif. 2 kali 2X berarti 4X plus 2 kali 2 4 sama dengan, ini 6 tambah 3 kali 3 9. Oke, yang dicari nilai X-nya. 4 kurangi 9 min 5X sama dengan 6 kurangi 4, 2. Jadi X-nya sama dengan 2 dibagi min 5. Min 2 per 5. Secara umum, untuk soal TPS kali ini yang perlu kita kuasai adalah materi aljabar, operasi aljabar khususnya ya. Perkalian aljabar, pengurangan, pembagian, pemfaktoran aljabar. Itu yang harus kita ingat dan terutama harus teliti. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.